Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Hari ini Ramadan ke-22. Untuk hari ini saya tidak akan membahas masalah, tapi mau menyampaikan cerita yang berhubungan dengan orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, dengan tujuan membangkitkan semangat kita, orang-orang yang malas-malas ini, untuk bangkit semangatnya mencari Lailatul Qadar. Nas Qur'annya sudah jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Al-A'raf, kalau saya tidak salah ingat, ayat 176. Alhasil, tapi itu jelas, ayat itu sering disampaikan oleh penceramah-penceramah. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Sampaikanlah cerita-cerita supaya mereka umat berpikir. Bahkan isi Al-Quran itu kan amar, nahi, wa'ad, wa'id, khobar, istighbar. Ada cerita. Kalau kita baca hadis-hadis Rasulullah SAW, banyak sekali cerita-cerita itu. Cerita tentang Lailatul Qadar juga dari Nabi asalnya. Allahumma salli wa sallam wa barik alaih. Kisah masyhurah Sayyidina Sam'un al-Ghazi. Banyaklah Nabi cerita-cerita tentang orang yang gak bisa keluar dari gua itu yang tertutup batu, kemudian bertawassul dengan amal salihah, akhirnya keluar. Kisah masyhurah juga itu. Alhasil cerita itu perlu. Dan saya punya pendapat, saya pribadi ini, adanya mulai dari Al-Quran, ya. Coba lihat di Al-Quran itu, billahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin. Lebih baik dari 1000 bulan. Ini kan merangsang kita itu. Supaya kita terangsang. Oh, ada malam lebih baik dari 1000 bulan. Berarti kalau saya doa di malam itu, sama saja dengan saya doa di alfu syahr. Nah, kan rangsangan itu kan. Jadi begitu. Hadis-hadis Nabi ya gitu. Banyak menceritakan Lailatul Qadar. Itu juga merangsang kita untuk mencari. Tambahan dari saya, yang saya rasakan, kalau saya membaca riwayat-riwayat orang-orang yang pernah dapat Lailatul Qadar, dan kita percaya ya, yang fiqh, bahasa kitabnya itu fiqh, fa, qaf, ta marbut, fiqh, terpercaya. Banyak orang-orang yang cerita asal ngomong menyangka Lailatul Qadar padahal bukan, nggak ngelihat apa-apa, cerita. Aduh, memang al-kadzib pada repot ya. Ya Allah, dusta itu sudah merajalela di lisan-lisan manusia. Kalau yang saya, kebetulan saya orangnya nggak gampang percaya, jadi pasti saya lihat yang mendapat ini siapa, orangnya bagaimana, baru bisa muncul percaya. Meskipun kelasnya masih husnudzon ya, jelas husnudzon, untuk yakin kita nggak lihat sendiri kan. Cukup itu sudah, husnudzan bahwa orang itu dapat sudah kifayah. Kalau dari Gudama, orang-orang dulu itu yang terkenal dapat ya itu siapa beliau itu, beliau Al-Imam An-Nawawi, pengarang kitab Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawiyah dan lain-lain, Minhaj. Waktu kecil lagi dapatnya itu. Sudah saya sampaikan di taklim beberapa hari yang lalu itu, yang beliau semasa kecil melihat seluruh rumahnya bercahaya terang, kemudian beliau berteriak membangunkan keluarganya, terutama ayahnya,
Dan bertanya, apa ini, kok penuh cahaya. Anak kecil, masih kecil, sangat kecil. Kemudian keluarganya tidak melihat apa-apa. Cuma ayahnya tahu, oh ini berarti malam Lailatul Qadar. Pelajaran yang kita ambil dari kejadian Imam Nawawi itu berarti siapa-siapa yang kebuka hijabnya di malam Lailatul Qadar hanya melihat cahaya, tidak sampai melihat pohon sujud. Yakfi. Berarti dia sudah dapat kamil itu, dapat sempurna. Cepat-cepat doa. Memang kalau orang man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma a'tis sa'ilin, hadits kursi jalla jalaluhu wahda. Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qaulullah azza wa jalla, siapa yang sibuk ingat kepadaku daripada meminta ke aku Allah ya, aku akan memberi dia ataituhu afdhala, yang paling utamanya yang aku berikan kepada para peminta. Artinya kalau kita di malam Lailatul Qadar itu memohon titik-titik, dapatnya itu. Boleh, ya juz. Fa'alahul ulama. Kita kalau bingung ini masalah, boleh enggak? Kalau pertama saya kembali ke guru saya. Dan murid harus begitu. Syekhuna Imam itu kiblat saya, Habib Abdullah bin Fiqih. Madza fa'ala fi Lailatul Qadar? Beliau doa, berarti ya juz, selesai. Nggak ketemu karena saya mungkin tidak lengkap mengambil ilmu dari beliau, saya cari guru-guru yang lain, Syekhuna Abu Yahya, Syekhuna Ki Ahmad, Syekhuna Ki Hasani, Syekhuna Ki Afid, dan lain-lain lah guru-guru saya. Masyayikhi madza fa'alu, ada yang melakukan berarti ya juz. Nggak ketemu lagi baru saya lihat di riwayat-riwayat para aulia. Kalau ada yang mengamalkan bahwa thiqah, kita ikuti. Boleh. Anda minta apa aja boleh. Selagi tidak haram ya, maksudnya selagi meminta fulan tetangga biar mati ya, itu nggak boleh lah. Doa yang halal. Kemudian orang ini tidak minta, nggak mau minta, karena ingin masuk di hadis tadi, di hadis kursi. Man syaghalahu dzikri, siapa yang terlalu sibuk ingat kepadaku sampai nggak sempat meminta, menyibukkan dia doa gitu. Daripada doa, maksudnya nggak doa, zikir aja, terlalu tenggelam dalam zikir sampai nggak minta apa-apa. Justru orang ini diberi Allah yang paling utama yang diberikan Tuhan kepada hamba-hambanya. Apa? Terserah Allah. Allah yang milih nanti itu. Bisa dikasih ridha, bisa dikasih magam yang tinggi fil jannah, dan macam-macam lah, terserah Allah. Di situ tidak diterangkan Allah memberi apa. Hanya Allah akan memberikan afdal, yang paling utama. Itu memang yang terbaik. Begitu Anda dibuka hijab, melihat pohon sujud, cahaya di mana-mana, malaikat tanazzalul malaikatu warruhu fiha, melihat malaikat turun, malaikat Jibril turun. Anda enggak mau doa, tambah tenggelam dalam zikir. Wah, itu yang paling hebat. Cuma jarang orang-orang begitu ya, kelas-kelas kubarul ulama wal auliya itu. Rata-rata untuk kelas awam, kamitsli wa mitslukum, seperti saya dan Anda, ya doa aja. Hanya doanya juga jangan bahasa halusnya. Jangan saya ini biasa ngomong enggak terlalu halus ya. Jadi doanya jangan tidak pintar. Yang pintar doanya itu. Contoh, Anda belum punya rumah, malam Lailatul Qadar minta rumah. Wah, kata saya bodoh ini. Kok minta rumah? Ya minta rezeki 7 turunan seumur hidup jangan habis. Gobul itu. Itu terjadi loh itu. Terjadi itu. Saya dengar dari sahabat saya di Jakarta itu, Haji Mukhtar. Washabu dan keluarganya itu ada di Jakarta itu yang doa minta 7 turunan diijabah sama Allah, kaya. Apakah itu haram? Ya juz. Fa'alahul ulama. Ada lagi yang minta 7 turunan jadi kiai semua. Diijabah sama Allah. Kalau Anda bertanya kepada saya, menurut Habib minta apa? Minta 1. Kalau banyak kan nanti lupa ya. Minta 1 tapi yang jami' mani, yang lengkap. Contoh, mustajab doa. Oh, itu udah lengkap. Satu lagi yang 1 tapi lengkap itu
ridallah wa rasuluh, itu khalas, lengkap itu. Dan ini afdal. Afdalu ma su'ila. Kata Habib Abdullah bin Ali al-Haddad, wa aqsa muradi ridha'uka daimul hal. Kalau sudah diridai Allah Ta'ala, radhiyallahu anhu wa radhiyallahu anhum wa radu anhu, itu Anda fi amanin wa unsin wa farahin wa sururin fi dunya wal akhirah. Udah, itu udah lengkap. Ada lagi ba'du masyayikhi saat fi maqamil ijabah, beliau mintanya supaya ada di hati Rasulullah SAW, itu juga udah kamil. Tapi ya terserah kepada Anda ya, bebas-bebas saja doa Lailatul Qadar, hanya jangan tidak pintar, mintalah satu permintaan tapi yang lengkap. Satu tapi lengkap ya. Semua kena. Jangan saya minta buat anak saya fulan. Saya minta buat cucu saya fulan. Keburu habis Lailatul Qadarnya. Enggak lama itu. Maqam ijabahnya ya, waktu mustajabnya itu loh, enggak lama. Kalau Lailatul Qadarnya ya dari maghrib sampai subuh, ibadah lipat-lipat pahalanya. Siangnya juga dianjurkan untuk memperbanyak ibadah. Tapi yang katanya mustajab, yang sampai andai minta batu jadi emas, berubah jadi emas. Orang bodoh jadi pintar. Seketika itu yang nggak lama itu, cuma berapa menit itu. Ya waktu itu aja tuh, waktu tanazzal malaikatu warruhu fiha itu. Waktu malaikat Jibril bersalaman dengan kita itu. Ini masih akan saya lanjutkan ya, masih belum lengkap yang saya sampaikan, insyaallah di hari ke-23. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.